Halo guys, selamat datang dan terima kasih sudah mengklik video ini. Di video ini saya akan menyajikan suatu cerita. Cerita tentang seorang janda yang sangat doyan mantap-mantapan. Di mana janda ini menyekap seorang ABG laki-laki untuk dijadikan bahan pelampiasan syahwatnya. Oke guys, bagaimana itu semua bisa terjadi? Langsung aja simak ceritanya. Nah, namanya adalah Ika. Ika adalah janda yang haus dengan asmara. Usianya 26 tahun, pekerjaan sehari-harinya penyanyi organ tunggal. Ya, atau bisa dibilang juga biduan dangdut. Dalam kondisi pandemi corona sebagaimana sekarang ini, dia banyak kehilangan job. Karena banyak acara hajatan yang mengundang keramaian dibatalkan. Ya, kan tahu sendiri peraturan yang ada sekarang. Gak boleh kumpul-kumpul, harus jaga jarak dan selalu menggunakan masker jika berada di luar rumah. Ya, tapi misalnya nih ya, kalau acara dangdutan itu tetap ada, terus di tengah pandemi seperti sekarang ini, kemudian pengunjungnya datang itu dibatasi dan juga harus pakai masker dan jaga jarak, apa masih seru tuh acara dangdutannya? Kayaknya gimana ya? Nah, lanjut lagi nih guys ceritanya. Sekarang dengan kondisi tawaran manggung yang sepi, Ika sudah mulai jenuh dengan kesehariannya. Biasanya dulu sebelum pandemi ada, Ika selalu mendapat tawaran untuk manggung di setiap harinya. Tawaran untuk manggung yang dulu sering datang tidak terlepas dari suara Ika yang bagus dan juga aksi panggungnya yang sangat menarik penonton. Tapi sekarang kondisinya sudah berubah. Tidak ada lagi callingan untuk manggung. Nah, itulah yang terjadi kepada Ika sekarang ini. Sekarang pentas di atas panggung sudah tidak ada callingan lagi, namun itu semua bisa dimaklumi karena sedang ada pandemi. Tapi pentas di atas ranjang, Ika tidak mau berkompromi. Ya, kan tahu sendiri di awal tadi, kalau Ika ini memiliki nafsu yang sangat tinggi di atas ranjang. Setiap saat selalu pengen mantap-mantapan. Namun sekarang kan Ika sudah bercerai nih dengan suaminya. Ika sudah tidak ada bahan lagi untuk bermantap-mantapan. Dari informasi yang beredar, Ika sampai diceraikan dengan suaminya dulu konon juga karena terlalu doyan soal mantap-mantapan. Suaminya yang dulu sampai tidak sanggup jika setiap hari harus melayani hasrat istrinya untuk bermantap-mantapan. Nah, jadi Ika sekarang merasa kesepian, tidak ada bahan untuk diajak bermantap-mantapan. Nah, dalam kondisi vakum di segala lini tersebut, Ika mempunyai seorang kenalan baru, ABG lagi, usianya 16 tahun. Namanya Atang. Suatu hari, secara tidak sengaja, Ika dan Atang bertemu dan kemudian mereka berkenalan. Dalam perkenalan tersebut, Atang merasa senang bisa berkenalan langsung dengan Ika. Ika pun juga sangat senang bisa berkenalan dengan Atang. Sebenarnya Atang sudah mengetahui siapa Ika ini sebelumnya. Atang dulu suka menonton ketika Ika bernyanyi dan bergoyang di atas panggung. Atang dulu paling banyak memberikan aplaus jika lagu-lagu yang dinyanyikan Ika sangat memukau. Atang selalu merasa terhibur dan menikmati suara merdu dan aksi panggung Ika di atas panggung. Perkenalan pun terjadi antara penggemar dan sang artis lokal. Singkat cerita, hubungan dan pertemuan mereka pun semakin intens. Nah, suatu hari Ika mengajak Atang jalan-jalan keluar kota. Atang terdiam mendengar ajakan tersebut. Kemudian Ika bertanya, "Atang, kamu kenapa terdiam? Diajak jalan-jalan keluar kota kok malah diam?" Dengan nada yang lembut, Atang menjawab, "Sebenarnya aku kepengen juga jalan-jalan keluar kota, tapi sekarang belum punya uang." Mendengar hal tersebut, Ika langsung menjawab, "Udah, tenang aja, semua aku yang ngatur." Mendengar jawaban Ika seperti itu, Atang langsung bersemangat dan langsung menyetujui ajakan Ika tersebut. Mereka pun berdua bersepakat untuk jalan-jalan ke luar kota. Di hari yang telah ditentukan, Atang dan Ika kemudian bertemu. Mereka pun berangkat dengan perasaan yang senang. Atang senang karena dapat jalan-jalan gratis ke luar kota dengan sang idola. Ika pun juga senang karena akan mendapatkan terong-terongan ABG untuk dijadikan pemuas fantasinya. Tapi belum jauh dari perjalanan, Ika singgah di sebuah rumah kontrakan. Ya, katanya untuk istirahat sebentar sih. Tapi sebenarnya perjalanannya belum terlalu lama sih, belum terlalu jauh gitu.
Kemudian Ika memanggil dan mengajak Atang untuk masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, Atang kemudian diajak masuk ke dalam kamar. Ika lalu membujuk Atang untuk minum bir bersamanya. Disinilah sang janda mulai melancarkan aksinya. Dia mulai merayu Atang yang masih ABG ini. Rayuan sang janda pun ternyata berhasil. Dia mulai mencumbu Atang penuh dengan nafsu. Satu persatu Ika mulai membuka dan melepaskan pakaian yang menempel di badan Atang. Setelah itu sang janda pun mulai membuka bajunya dengan cepat. Setelah semua pakaian dilepas dan dalam posisi saling berhadapan, Ika lalu mendekap Atang. Terpenuhilah hasrat bercinta Ika untuk bermantap-mantapan. Ika mulai melakukan pergenjotan dengan Atang yang masih ABG ini. Atang yang masih pemula dalam bermantap-mantapan tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya mampu mengikuti arahan dari sang janda ini. Semua Ika yang mengatur jalannya permantap-mantapan ini. Mulai dari tempo, posisi, dan juga gaya yang digunakan. Ya maklumlah, Ika ini sudah mahir dalam adegan di atas ranjang. Beda dengan Atang yang masih pemula. Nah, baru beberapa menit melakukan permantap-mantapan, punya si Atang sudah loyo. Sementara Ika belum puas. Ika kemudian menyuruh Atang untuk minum bir lagi. Ya, tujuannya biar kuat bermantap-mantapan. Dalam kondisi mabuk, Atang dipaksa untuk melayani hasrat seks Ika. Meski Atang sudah loyo, diberi minum lagi. Padahal dalam kondisi teler berat, mana mungkin Atang mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada Ika. Walhasil semakin digelonggong bir, Atang bisanya hanya hoek-hoek mulu. Atang mabuk, Atang muntah-muntah, dan jackpot lah yang terjadi. Kejadian seperti ini pun berlangsung selama 3 hari. Tentu enak bagi Ika, tapi sangat mencemaskan bagi keluarga Atang di rumah. Tentu orang tua Atang sangat panik, karena si ABG ini sudah 3 hari tidak ada kabar dan beritanya. Orang tua Atang segera melapor polisi dan mencari keberadaan ABG yang hilang misterius tersebut. Polisi kemudian mengadakan pelacakan. Tidak lama pelacakan tersebut membuahkan hasil. Pasangan mesum paksa itu ditemukan. Atang dan Ika kemudian diperiksa. Dan setelah diperiksa, hasilnya Ika ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Atang ditetapkan sebagai saksi korban. Ya, susah dibayangkan sih. Seorang wanita kok bisa ya memperkosa seorang laki-laki? Itu bagaimana cara kerjanya ya? Ada yang tahu nggak guys? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke guys. Itulah cerita janda menyekap seorang ABG laki-laki untuk dijadikan pelampiasan nafsunya. Semoga kejadian seperti ini jangan sampai terjadi lagi, karena hal ini tentunya tidak dibenarkan. Itulah fenomena yang mungkin ada di sekitar Anda tanpa Anda mengetahuinya. Oke guys, tetap berpikir positif. Bila ada kesamaan nama dengan cerita di atas, saya mohon dimaafkan, karena ini hanyalah sebuah cerita. Oke guys. Jangan lupa subscribe, like video ini jika kamu merasa terhibur, dan share jika video ini berfaedah untuk orang lain. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.